Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Aku harap kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, serta umur yang panjang ya. Sehingga di sini kita masih bisa berbagi dan sharing seputar gaya hidup minimalis. Dan di sini yang akan aku bahas adalah isi lemari yang bisa di-decluttering. Jadi asal teman-teman tahu ya, kegiatan decluttering itu bukan hanya dilakukan di sebuah ruangan atau di dalam rumah, tapi ternyata di dalam isi lemari pun banyak sekali barang-barang yang bisa kita decluttering. Ya, contohnya aja nih ya, kita bisa mendecluttering pakaian-pakaian lama kita. Setelah itu jilbab-jilbab lama. Setelah itu ada jaket mungkin atau celana mungkin yang masih bisa dan masih layak untuk didonasikan. Karena nilai sebuah barang untuk satu orang dan orang yang lainnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Misalnya untuk kita barang ini atau pakaian ini rasanya sudah tidak layak atau tidak berguna lagi. Tapi setelah kita donasikan atau kita berikan kepada orang lain, belum tentu sama nilainya. Mungkin bisa saja bagi mereka ini sangat berharga, ini sangat bagus dan ini masih layak untuk dipakai dalam sebuah acara atau saat mereka bepergian atau pada saat mereka menghadiri sebuah acara ya, intinya seperti itu. Karena aku sendiri juga mengalami, jadi pakaian-pakaian lamaku itu pada saat masih ada di dalam lemariku, dia tuh bener-bener udah lama banget gak terpakai. Setelah itu ya kalau secara ukuran udah pasti sih kekecilan atau sempit. Nah akhirnya aku mempunyai ide untuk mendecluttering barang-barang pakaian-pakaian ini. Dan ternyata apa yang terjadi coba teman-teman. Jadi setelah barang itu aku berikan kepada tetanggaku, bude-bude gitu ya, alhamdulillahnya pakaian-pakaian ini masih sangat berguna sekali. Bahkan aku lihat ada salah satu atau beberapa pakaian yang masih dipakai pada saat ada acara atau kondangan gitu ya kalau di desa. Nah jadi aku tuh ngerasa kayak ya Allah, ini banget ya, padahal pakaian itu atau baju itu tuh waktu di aku kayaknya aku mau pakai untuk keluar rumah aja rasanya udah gimana ya, mungkin ini modelnya udah lama, ukurannya udah sempit, tapi ternyata alhamdulillahnya setelah aku donasikan kepada orang lain ini masih sangat berguna sekali. Dan banyak sekali pakaian-pakaianku yang aku kasihin ke bude itu, ke beliau itu masih dipakainya setiap hari untuk ke pasar, untuk acara, untuk bepergian. Pokoknya seneng banget liatnya karena pakaian yang kita kasih itu masih bermanfaat. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan kalau di aku pribadi sebenarnya kegiatan decluttering ini sudah jauh-jauh hari dari dulu itu sering banget aku lakuin. Ya meskipun dulu sebelum aku mengenal gaya hidup minimalis dan yang pasti belum tahu istilah decluttering, aku udah sering banget. Kalau ada pakaian lama atau jilbab lama atau jaket, celana yang memang masih layak guna itu selalu aku donasikan atau aku kasihkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Seperti itu. Maaf ya teman-teman, di sini sifatnya bukan ria atau pamer gitu ya. Aku hanya memberi gambaran dan memberi inspirasi untuk kalian supaya ya mudah-mudahan dengan pakaian lama kita, dengan benda-benda yang kita ini sudah usang dan lama, ini bisa membawa manfaat untuk orang lain. Dan kalau dulu sih aku bilangnya ini bukan decluttering ya teman-teman, tapi kegiatan sortir baju. Jadi kalau aku udah mulai sortir baju itu selalu ada aja ya tetanggaku atau saudaraku itu pasti nungguin gitu. Maksudnya nungguin ya siapa tahu ada yang cocok untuk mereka, ada yang muat gitu. Ya pokoknya sebenarnya ini kegiatan yang sangat menyenangkan sekali karena manfaatnya juga banyak sekali kan. Kalian bisa tonton di videoku sebelumnya yaitu tentang manfaat kegiatan decluttering. Oh iya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja ya teman-teman. Kira-kira isi lemari apa saja sih yang bisa kita decluttering? Yang pertama, jelas aja pasti pakaian atau baju.
karena ya isi lemari itu dominan dengan baju, atasan, dan bawahan, misal ada celana ataupun androk. Itulah yang kira-kira misal menurut kita, oh ini sudah kekecilan, atau oh ini modelnya udah ganti nih, oh ini warnanya udah pudar, aku udah nggak pede lagi nih mau pakai. Jadi sebaiknya barang-barang itu cepet-cepet kalian keluarin, kalian decluttering, daripada mereka hanya numpuk di dalam lemari, bikin sesak, dan yang pasti bikin pikiran juga nggak leluasa ya pastinya. Isi lemari yang kedua yang pastinya bisa banget kalian decluttering yaitu celana. Jadi celana ini kan kayaknya rawan banget ya. Kalau di aku pribadi itu bagian yang paling cepat membesar itu bagian pinggul ke bawah. Jadi udah pasti aku tuh sering banget ganti celana atau ganti ukuran bawahan. Jadi wajar aja kalau celana-celana yang ada di lemari itu kadang gak terpakainya itu bukan karena aku bosan atau bukan karena modelnya yang udah ganti, tapi sebenarnya karena ukurannya. Jadi makanya aku tuh pengennya cepet-cepet mendecluttering celana-celana itu, dan akhirnya tersadar kalau aku gak harus beli banyak celana dengan ukuran yang sama. Jadi aku memilih untuk hanya memiliki beberapa celana atau bawahan yang penting masih nyaman dan pas dipakai. Isi lemari yang ketiga yang harus cepet-cepet di decluttering apabila memang sudah menumpuk banyak dan bikin sesak yaitu jilbab atau hijab. Sebenarnya kalau jilbab ini kan jenisnya beda ya, kalau sama pakaian atau bawahan itu kayaknya lebih vital sih kalau menurutku. Tapi kalau jilbab ini kita bisa kasih ke siapa aja ya tanpa melihat ukuran. Dan biasanya pergantian model jilbab itu tidak secepat pergantian pakaian dan celana. Apalagi untuk jilbab-jilbab yang jenisnya polos ya. Jadi misal ini jilbab lama kita dan kita mau kasihkan ke orang itu di tahun ini, kayaknya sah-sah aja sih, karena kalau polos itu kan gak bakal ketinggalan zaman. Atau memang yang motif, tapi motifnya juga yang gak terlalu ramai atau gimana, itu pasti gak akan lekang oleh zaman kalau menurutku. Jadi sah-sah aja kalian mau kasih ke siapa dan kapan aja tuh rasanya lebih fleksibel dibanding pakaian. Dan yang terakhir, isi lemari yang bisa kalian decluttering yaitu jaket, shawl, dan benda atau pernak-pernik kain yang lainnya. Misal slayer, sapu tangan, atau apa sih ya, coba sih tulis di kolom komentar kira-kira apa isi lemari kalian. Siapa tahu lebih banyak dari punyaku pastinya. Oh ya teman-teman, sedikit cerita lagi ya. Jadi sebelum aku bikin video ini dan sebelum aku tahu istilah decluttering itu apa, sebelumnya kan aku udah pernah melakukan decluttering, ya istilahnya kalau untuk aku pribadi itu sortir gitu ya. Jadi pada saat bikin video ini nih kayak, oh ternyata barang-barangku udah banyak nih yang keluar, jadi tinggal sisa-sisanya yang pada 3 bulan terakhir kemarin aku kira barang-barang ini atau baju ini tuh masih berguna, padahal enggak sama sekali. Dan akhirnya aku keluarin lagi dan lagi sampai bener-bener bersih dan tersisa tinggal yang bisa aku pakai dan memang aku masih gunakan, seperti itu. Dan itu pun ternyata masih ada aja benda yang ada di dalam lemari ini setelah aku bongkar lagi. Itu rasanya udah, ya Allah kenapa aku harus simpen ini sih, padahal ini gak ada guna gitu. Dan aku mulai sadar, oh ternyata memang manfaat decluttering tuh banyak sekali ya. Selain memang bikin sesak dan bikin penuh tempatnya, ya bikin pikiran kita lebih plong aja kalau seandainya gak ada barang yang bejubel di dalam lemari kita. Sebetulnya aku sendiri belum menganggap bahwa aku ini adalah seorang minimalism. Tapi seenggaknya dengan belajar sedikit demi sedikit tentang gaya hidup minimalis,
sekarang jadi lebih sadar bahwa kebahagiaan kita itu tidak diukur dari berapa banyak barang yang kita punya. Bahkan lebih sedikit barang yang kita punya ternyata bisa bikin kita lebih bahagia dan lebih punya banyak waktu untuk mempunyai banyak inspirasi tanpa harus mengurusi banyak barang. Dan ya ini teman-teman, aku udah selesai decluttering dan menata ulang. Lihat, ternyata masih ada space yang tersisa dan ini udah tertata rapi banget. Oh ya teman-teman, ada satu lagi yang ketinggalan. Jadi ternyata isi lemariku yang harus aku decluttering yaitu kaos kaki dan sarung tangan. Karena aku kan pengguna sepeda motor ya pada saat berangkat kerja. Jadi aku punya beberapa kaos kaki dan sarung tangan, dan menurutku kalau aku punya banyak-banyak kayak gini, bukannya aku bingung ya makainya mau yang mana atau yang mana. Jadi lebih baik aku punya 1 atau 2 pasang aja supaya aku nggak bingung. Jadi itu tadi teman-teman video yang bisa aku share untuk kalian. Semoga videonya sedikit menginspirasi dan bermanfaat, dan semoga kalian juga suka nonton videonya. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.